Ih, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku
Salam Bapak Ibu. Damai ayahku dapat dalam Yesus. Darahku dari ketenangan hanya terkembali di dalam Yesus. Bersodakku dapat menghiburku, masyarakat pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab hidupku. Bersamanya hatiku damai, hanya kedamaian hidupku. Bersamanya hatiku damai, hanya ku dekat di dalam Yesus. Bersedang pun dapat menghiburku, bersedang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawab hidupku. Cek. Shalom. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya persilakan Bapak Ibu untuk saat teduh sejenak. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menyembah Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan berbakti kita yang terambil dari Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian kembali nomor 22, Pujilah Yesus yang mulia. Pujilah Yesus yang mulia, berkuasa namanya. Sujudlah hai makhluk surga, mubahkan
bersama doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami ucap syukur, kami dapat berkumpul Tuhan bersama-sama di tempat ini. Kami ingin memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan. Kami juga ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Iko Mang Andreas. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami di siang hari ini Tuhan. Kami bawa ibadah ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan nyanyian pujian kembali nomor 101. Berikanlah firman hidup. Ya Tuhan, berikanlah firman hidup, agar imanku takkan redup. Firman benar kekal yang ku rindu, jadi pedoman bagi hidupku. Ya Tuhan, berikanlah firman benar, agar jiwaku menjadi segar. Ya firman-Mu penuh ajaran, yang selalu menguatkan imanku. Ya Tuhan, berikanlah firman kekal, agar setiap hati yang kesal dapat diampuni, diselamatkan oleh firman ini, Yesus Tuhan. Kita akan mendengarkan sambutan dan pengarahan pastoral yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Iko Mang Andreas. Persilakan. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan. Kita bersyukur juga atas kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita di sepanjang bulan kemarin, di sepanjang minggu kemarin, dan hari ini Tuhan mempercayakan minggu yang baru bagi kita dan bulan yang baru bagi kita, dan kita yakin dan percaya Tuhan akan terus memelihara kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita tetap setia, tetap semangat di dalam mengikut Tuhan dan dalam melayani Tuhan. Bapak Ibu, hari ini Tasya memimpin acara. Saya tadi teringat ya, dulu ketika saya baru pertama kali datang ke gereja Baptis Ebenezer ini, dan saya melayani di sini ya, belum menjadi gembala di sini ya. Saya melihat Tasya itu masih kecil ya, masih ikut sekolah minggu, Doni ya, Angel, Lingga, Norma ya, dan Axel juga ya, Gilsin. Saya lihat mereka masih kecil ya, dan saat ini mereka sudah melayani Tuhan ya, mereka sudah memimpin acara, dan ada yang lain juga mereka sudah melayani di belakang LCD, ada yang sudah belajar untuk doa syafaat, ada yang ikut paduan suara. Jadi ini luar biasa ya. Jemaat kita sedikit ya, kita kecil, tetapi kita melihat semuanya melayani Tuhan. Dari anak-anak, dari remaja, pemuda sampai orang tua, kita semua terlibat dalam pelayanan. Jadi tidak hanya orang tua saja yang melayani.
Jadi saya rindu nanti anak-anak yang lain bisa mengikuti jejak kakaknya untuk terus setia melayani Tuhan, untuk membawa gereja ini boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita juga bersyukur Bapak Ibu, ya, anak-anak muda di sini ada yang mengambil keputusan untuk diperlengkapi lebih jauh lagi dalam melayani Tuhan. Kita bersyukur Saudari Fani, ya, yang sudah lulus dari sekolah teologi, ya, di sekolahnya di Grogol sana, ya. Dia mau melayani Tuhan lebih lagi, dia mau dilengkapi, ya, dan bersyukur. Dan nanti Saudari Fani akan berikan kesaksian, ya, setelah saya menyampaikan firman Tuhan. Kita akan mendengar pengalamannya dalam menempuh pendidikan selama 4 tahun dibentuk di sekolah teologi. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu, dan mari kita doakan, ya, kiranya ke depan ada anak-anak muda yang lain yang tergerak, ya, mau diperlengkapi lebih lagi, ya, belajar firman Tuhan dan mau lebih lagi melayani Tuhan, bisa disampaikan kepada gereja, dan kita akan menolong, mengusahakan supaya anak-anak kita bisa diperlengkapi di sekolah tinggi teologi, ya. Jadi Bapak Ibu mari kita berdoa, ya. Sekali lagi, ya, kita memang sedikit tapi kita mau menjadi jemaat yang militan dalam Tuhan, kita mau menjadi jemaat yang terus melayani Tuhan dari usia anak-anak sampai dewasa. Bapak Ibu, kita juga bersyukur, ya, di minggu ini ada saudara kita, adik kita yang berulang tahun, yaitu adik Genta. Ya, silakan adik Genta bisa berdiri. Nah, adik Genta, ya. Mana Genta? Ya, adik kita Genta berulang tahun, lahir pada tanggal 4 September. Dan kado ulang tahun dari gereja Amsal 4 ayat yang ke-10. Dan guru sekolah minggunya bisa membacakan Amsal 4 ayat yang ke-10, ya. Guru sekolah minggu siapa? Lingga. Ya, silakan Lingga bisa membacakannya. Amsal pasal 4 ayat yang ke-10, ya, kado ulang tahun buat adik kita Genta, ya. Kita doakan supaya Genta boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang taat dan takut akan Tuhan. Silakan Lingga. Amin. Sekali lagi selamat ulang tahun buat Genta, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita di siang hari ini. Mari kita arahkan hati kita hanya kepada Tuhan, supaya kita diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan membaca kitab, pembacaan Alkitab terambil dari Amsal 13 ayat 13. Untuk menghormati firman Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan ayat ini bersama-sama. Amsal 13 ayat 13. 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan berdoa bersama-sama. Doa syafaat akan didoakan oleh Saudari Lingga. Namun sebelumnya kita akan persiapkan hati dengan lagu Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menggugah hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa.
Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan, untuk pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh bangun dengan kuat, dengan kesehatan Tuhan, kami mengucap syukur itu semua karena berkat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh datang beribadah bersama dengan saudara seiman kami, bersama dengan keluarga kami, anak kami Tuhan, orang tua kami dan semua saudara-saudara seiman kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini Tuhan, sehingga kami boleh kembali memasuki bulan yang baru Tuhan, dan kami percaya Tuhan boleh terus menyertai dan memelihara kami Tuhan. Kami mau naikkan setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Terlebih dulu kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami. Tuhan ampuni kami, kuduskan kami Tuhan, supaya ibadah kami boleh berkenan di hati Tuhan, dan doa-doa kami juga boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kalau gereja kami boleh ada sampai hari ini Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan, dan kami berdoa menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan memberkati setiap kami, Tuhan berkati pekerjaan kami Tuhan, Tuhan berkati keluarga kami Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan setiap keluarga kami kesehatan Bapa, setiap mereka yang sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang berusaha untuk membangun usaha mereka Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang buat semuanya berhasil, dan keluarga mereka boleh hidup dengan baik Tuhan. Setiap mereka yang mengalami tantangan dalam perekonomian keluarga, kami berdoa Tuhan yang cukupi, Tuhan yang berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit. Kami menyerahkan setiap mereka dalam tangan Tuhan. Setiap obat yang mereka minum Tuhan, dokter yang memeriksa, merawat mereka Tuhan. Tuhan Yesus berkati Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati setiap keluarga yang merawat, yang membantu, menjaga. Kami menyerahkan Tuhan, ada Mbak Slamet yang saat ini terbaring di rumah Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan yang terbaik, Tuhan berkati keluarga yang menjaga, yang merawat Tuhan, biar boleh Tuhan berkati mereka dalam kesehatan mereka, supaya mereka boleh menjaganya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk saudari-saudari kami Tuhan yang sudah boleh lulus dari bangku perkuliahan mereka. Ada saudari Nurma dan saudari Fani Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka biar mereka boleh memakai ilmu yang sudah mereka dapatkan, dan boleh menjadi berkat untuk dimanapun mereka boleh ditempatkan Tuhan. Berkati setiap kerinduan mereka, mungkin dalam mencari pekerjaan dan yang lainnya Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang kabulkan setiap apa yang menjadi kerinduan mereka Tuhan. Dan berdoa untuk saudara-saudari kami yang lain yang masih dalam bangku sekolah Tuhan. Tuhan berkati mereka, apapun yang sedang mereka alami saat ini, boleh penyertaan Tuhan boleh sempurna atas mereka. Mereka boleh melewati setiap proses demi proses yang ada Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang boleh menjadi dampak Tuhan buat teman-temannya di sekolah maupun di kampus mereka Tuhan. Berkati Tuhan setiap tugas-tugas yang ada, biar mereka boleh mengerjakannya semua dengan baik Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk gereja kami yang ada di Sungai Galing Tuhan. Kami berdoa untuk saudari Melki yang melayani di sana bersama dengan rekan-rekan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberkati keluarga Kak Melki di sana Tuhan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan boleh mempercayakan istrinya untuk mengandung Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan boleh memelihara keluarga Kak Melki beserta istri dan anak yang sedang dikandungnya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberikan kesehatan, Tuhan boleh memberkati mereka Tuhan dalam pelayanan dan kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami yang ada di Mentawai juga Tuhan. Bapak Darman yang melayani di sana, kami serahkan Tuhan Bapak Darman dan keluarga, biar mereka juga boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita Tuhan. Kami berdoa ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan, ada banyak jiwa yang boleh
mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau berdoa untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Setiap kegiatan yang ada Tuhan, kami berdoa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Biar Tuhan boleh memberkati setiap kegiatan acara gereja di tempat ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh ikut terlibat dalam melayani Tuhan. Kami semua boleh ikut datang beribadah KPW, jam doa, WBI, PBI, doa fajar dan PKMB Tuhan. Dan kami percaya lewat kegiatan dan acara di gereja kami boleh membantu kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan boleh semakin mengenal Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap rencana yang ada Tuhan dalam merenovasi gereja kami serahkan Tuhan. Dana yang dibutuhkan, alat-alat yang dibutuhkan, semuanya Tuhan kami serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang boleh bekerja dalam supaya gereja kami boleh direnovasi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat setiap para orang-orang yang mengambil bagian dalam melayani Tuhan, menjadi panitia perancang, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, biar mereka boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, mereka boleh memikirkan hal-hal yang baik untuk gereja kami di masa yang akan datang Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan setiap oma opa di tempat kami ini Tuhan. Tuhan terus memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, hati yang mau terus bersuka cita dan boleh terus menjadi teladan bagi setiap kami Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur ada gembala sidang kami yang boleh terus setia melayani kami di tempat ini. Pendeta Komang beserta istri dan keluarga Tuhan, kami berdoa apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka saat ini, boleh Tuhan genapi, boleh Tuhan kabulkan apapun yang menjadi doa dan permohonan keluarga ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara yang kami tempati saat ini Tuhan, tempat tinggal kami, lingkungan kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap kami boleh menjadi terang, boleh menjadi berkat Tuhan di tempat tinggal dan lingkungan sekitar kami, biar nama Tuhan boleh terus dimuliakan melalui kehidupan kami boleh menjadi contoh yang baik di lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap doa yang boleh kami panjatkan di hadapan Tuhan, boleh Tuhan dengar dan boleh Tuhan jawab sesuai waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan sisa ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya kita mau menyanyikan nyanyian pujian nomor 292, Antarkan Masukan. Gembalaku dengar dari tempat yang kebenar, Ia memanggil yang sesat agar kembali dan selamat. Antarkan masukan dari dunia yang penuh dosa. Antarkan
Untuk petugas persembahan dan persepuluhan, untuk Saudari Gilsin dan Saudari Kristi dipersilakan untuk maju ke depan. Panggilan memberi terambil dari Keluaran 35 ayat 5. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, dan tembaga. Untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan renovasi, bisa memberikannya di kotak abu-abu yang ada di belakang. Jemaat yang bersama untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan doksologi kita, Pujilah Allah yang mulia. Pujilah Allah yang mulia, hai Maha surga dan dunia, atas berkat-Nya puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Iko Andreas. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan paduan suara gereja dan pujian nursery. Kepada paduan suara gereja dipersilakan.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day, if you want to grow. If we want to go, if we want to go, glory hallelujah. Read your Bible, pray every day, if we want to go. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan kembali percayakan bagi kami untuk berada di rumah Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, Engkau masih menganugerahkan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Dan saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan, itu semuanya memuliakan Engkau saja ya Tuhan, dan membawa kami semua semakin kuat di dalam Tuhan. Dan saatnya kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar kami lemah, kami terbatas. Kami tidak mampu menjalani hari-hari kami tanpa kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan di siang hari ini, itu akan membawa kami, menguatkan kami kembali. Dan kiranya kami semua semakin takut akan Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Cara khusus hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Terima kasih Tuhan, inilah kami. Kami siap untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, selamat siang. Kita bersyukur ya, kita sebagai orang baptis, ya, kita selalu dan kita memang memposisikan ya Alkitab, ya, kebenaran firman Tuhan itu yang utama di dalam kehidupan kita dari yang lain. Ya, itu keyakinan kita sebagai orang baptis. Jadi firman Allah itu selalu yang di atas. Yang lain baru di bawah. Dan kita juga meyakini bahwa firman Tuhan ya
yang sudah kita baca tadi. Firman Tuhan yang Bapak Ibu miliki. Firman Tuhan yang Bapak Ibu baca setiap hari. Itu ditulis, diilhamkan Allah tanpa ada kesalahan. Itu keyakinan kita, ya, sebagai orang baptis. Jadi Alkitab yang ditulis, ya, itu diilhamkan oleh Allah kepada penulis tanpa kesalahan. Ingat Bapak Ibu ya, Alkitab itu gak ada kesalahan di dalamnya. Dan Alkitab itu pembimbing yang cukup, ya, cukup bagi kita, cukup bagi manusia, cukup bagi orang percaya, cukup bagi kita sebagai orang Kristen. Dan Alkitab, ya, di dalamnya memuat dan memberitahukan kepada kita yang perlu bagi manusia, yang perlu bagi kita untuk kita ketahui sampai hal-hal akhir zaman. Ya, apa yang akan terjadi di akhir zaman, semuanya tertulis di situ. Dan mengajarkan, Alkitab itu mengajarkan hubungan manusia, hubungan kita dengan Allah. Jadi ini keyakinan kita Bapak Ibu. Jadi Alkitab itu posisinya paling tertinggi di dalam kehidupan kita. Paling utama. Yang lain di bawahnya. Maka dari itu Bapak Ibu. Maka dari itu kita setiap hari membaca firman Tuhan. Siapa yang sudah membaca firman Tuhan tadi pagi? Ya, puji Tuhan, ya. Kita tidak hanya membaca tapi kita mempelajari, tidak hanya mempelajari, kita mengajarkan kepada orang, kita mengkhotbahkan kepada orang, dan kita juga membela kebenaran ini. Kita membela Alkitab ini. Ya, kita harus membela. Dan yang terakhir kita juga harus apa? Tidak hanya membaca, mempelajari, mengajarkan, mengkhotbahkan, membela kebenaran ini. Tetapi kita juga harus mempraktekkan. Ini yang sulit. Pergumulan bagi kita orang percaya. Gampang membaca firman Tuhan. Gampang mempelajari. Ya, mungkin kita semua bisa menafsirkan firman Tuhan dengan baik, dengan jelas oleh karena pimpinan Roh Kudus. Kita bisa menyampaikan kepada orang lain, kita bisa mengkhotbahkan kepada orang lain seperti saya hari ini menyampaikan firman Tuhan ini. Saya juga bisa membela Alkitab ini, membela kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada orang yang meragukan kebenaran ini, kalau ada orang yang melecehkan Alkitab ini, kita bisa membela. Tetapi seringkali, ya, yang terakhir nih, mempraktekkan ini, ya, yang sulit. Dan di dalam Alkitab Bapak Ibu, ya, tidak ada mengajarkan tentang kebencian. Memang ada cerita-cerita seperti Yusuf dan keluarganya, saudara-saudara membenci. Tetapi itu pengajaran bagi kita supaya kita tidak membenci orang lain. Tidak ada ajaran supaya kita membenci orang lain. Tetapi di ajaran-ajaran lain mungkin saja. Membenci itu enggak masalah. Membunuh itu enggak masalah. Selagi kita membunuh demi kebenaran. Bisa saja. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada contoh sederhana. Tidak pernah mengajarkan kebencian. Tetapi yang diajarkan adalah kasih. Kita sering dengar tentang kasih. Tapi sulit mempraktekkan. Setiap hari kita membaca tentang kasih.
Setiap hari kita merenungkan, belajar tentang kasih. Mungkin kita juga pernah mengkhotbahkan tentang kasih. Membawa renungan, menyampaikan pengajaran di sekolah minggu. Mungkin kita bisa mengajarkan tentang kasih. Tetapi apakah kita mampu mempraktekkan? Ini menjadi persoalan. Coba siapa hari ini yang sedang kecewa? Sedang dikecewakan. Siapa hari ini yang sedang atau kita disakiti? Ada? Hari ini yang sedang kecewa atau disakiti? Ada? Nggak ada. Semuanya baik-baik saja. Kalau ada di antara kita hari ini, mungkin kita disakiti, dikecewakan oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh tetangga kita pagi-pagi. Ya, mampu nggak kita mengampuni? Kita harus mengampuni. Kita harus terus belajar untuk mengampuni. Oleh karena itu Bapak Ibu, jadi firman Tuhan ini penting sekali kepada kita semua. Dan firman Tuhan yang kita baca tadi, mari kita buka Amsal 13 ayat yang ke-13. Saya akan baca sekali lagi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah di sini sudah pasti firman Tuhan, akan menerima balasan. Jadi Amsal ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan. Supaya kita tidak menolak firman Tuhan. Karena apa? Kata meremehkan itu dapat kita artikan kita sedang menolak firman Tuhan. Menolak perintah-perintah Tuhan itu sama dengan kita tidak percaya dengan firman Tuhan, atau kita meragu-ragukan firman Tuhan, atau kita sedang mengabaikan firman Tuhan. Kita menaruh firman Tuhan itu ada di bawah. Ya, kita tidak lagi menaruh firman Tuhan Alkitab itu di atas. Dan yang lain baru di bawah. Itu sedang meremehkan firman Tuhan. Jadi Amsal ini mengajarkan kepada kita satu ayat firman Tuhan saja. Supaya kita tidak meremehkan firman Tuhan. Karena kita akan menanggung akibat. Yang pasti akibatnya itu udah pasti buruk bagi kita. Tetapi bila kita menaati firman Tuhan. Contohnya tadi tentang kasih saja. Kita mau mengasihi, kita mau mengampuni. Kita sedang menaati perintah Tuhan. Dan kita pasti akan menerima balasan dari Tuhan. Dan balasan di sini sudah pasti. Itu berkat Tuhan. Ya. Apa berkatnya? Uang. Tidak selalu uang. Ya, banyak berkat yang akan kita terima. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab, saya akan menayangkan banyak gambar hari ini. Di dalam Alkitab tertulis, banyak orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Sehingga hidupnya menderita. Akibat, menerima akibatnya. Contoh, kita akan belajar kembali tentang tokoh-tokoh Alkitab. Adam dan Hawa. Ya. Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 6. Bapak Ibu baca nanti di situ. Ya. Tuhan memerintahkan mereka untuk menjaga, untuk tidak memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Kita sudah tahu semua ceritanya itu. Dan disitulah Tuhan memberi suatu perjuangan sebenarnya bagi Adam dan Hawa. Jadi ketika manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, sudah ada perjuangan di situ.
Mereka harus berjuang. Mempertahankan firman Tuhan. Mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Dia juga berjuang. Jadi tidak hanya kita saat ini berjuang. Adam dan Hawa pun semua diciptakan baik. Tidak kekurangan apapun. Tapi Tuhan juga mengizinkan supaya mereka berjuang. Menjadi manusia yang terus berjuang. Dia harus berjuang mempertahankan ketaatannya akan perintah-perintah Tuhan. Tetapi kita tahu ceritanya. Memang tuh ada pilihan di situ. Ya. Dan Adam Hawa membuat pilihan dalam keadaan sadar, Bapak Ibu. Dia bukan pingsan. Dia tidak ada dalam keadaan yang lagi mabuk, enggak. Dia sadar sebagai manusia diciptakan oleh Tuhan. Ada dalam keadaan yang sadar, dia memutuskan, dia memilih. Memilih apa? Memilih mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan tadi. Kamu jangan memakan ini. Dan dia mengabaikan itu. Karena Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tuhan buang mereka ke Taman Eden. Ada penderitaan selanjutnya di situ. Memang ketika Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa, iblis itu sudah ada. Iblis itu sudah melihat. Ya, iblis itu sudah mulai juga berjuang membisikkan kepada Adam dan Hawa. Memang iblis menang di situ. Manusia gagal berjuang di situ. Gagal mempertahankan kebenaran. Dia mengabaikan firman Tuhan. Ada penderitaan. Manusia sampai saat ini menderita. Mencari nafkah, bekerja. Kalau nggak kerja nggak makan. Bahkan ular pun dikutuk oleh Tuhan. Ya, ada penderitaan di situ. Siapa lagi Bapak Ibu selain Adam dan Hawa? Manusia di zaman. Mungkin juga kita dikucilkan. Kau percaya kepada Yesus. Saya sampaikan kepada Pak Rudi. Harus siap. Dibenci oleh istri. Harus siap dibenci oleh anak-anak. Kita berdoa supaya dia bertahan. Harus siap. Tidak dianggap oleh bos di tempat pekerjaan kalau dia tidak seiman. Ya. Kita juga harus siap mendapat hinaan dari orang lain. Ketika kita menjadi orang Kristen. Mungkin juga saat ini ada orang-orang yang menghina kita soal kehidupan kita. Fisik kita mungkin. Karir kita mungkin, kerjaannya gitu doang. Angkut-angkut sampah. Kita orang Kristen. Orang Kristen setiap hari ke gereja pekerjaan. Bisa saja Bapak Ibu. Meremehkan kita. Dia jadi pemulung. Dia orang Kristen kemarin ke gereja Ebenezer. Kan dia punya Tuhan. Kok hanya jadi pemulung? Bisa saja Bapak Ibu itu terjadi. Tapi apakah kalau kita sedang diejek karena kita jadi pemulung mungkin. Kita ada orang Kristen yang taat. Apakah kita tetap bisa mempertahankan iman kita? Tetap setia kepada Tuhan. Kadang hal-hal seperti itu seringkali membuat kita sedih. Ya. Membuat kita kecewa mungkin. Bahkan ada hal-hal yang membuat kita frustasi. Karena kita menjadi orang Kristen. Tapi apakah kita masih tetap bisa seperti Nuh? Taat pada perintah Tuhan. Mengasihi
orang-orang yang mengejeknya. Dia kembali kepada Tuhan. Saya mau taat kepada Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu? Abraham. Ya. Ayub. Ya. Lihat Abraham, Ayub. Abraham dia taat akan panggilannya Tuhan. Dia nggak tahu. Sebelumnya dia nggak tahu pergi kemana, apa yang terjadi ke depannya. Dan dia sudah menjadi orang yang sudah hidupnya sudah bahagia, punya semuanya, dan dipanggil Tuhan harus meninggalkan apa yang dia miliki. Dia sudah tenang secara manusia, apapun ada. Dan saya dipanggil Tuhan untuk pergi, dan saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Dan Abraham pergi. Ya. Dan sampai tidak berhenti di situ. Ketaatan Abraham tidak sampai di situ. Ada ujian terus sampai dia harus mempersembahkan Ishak. Jadi di balik ketaatan kita ada ujian, itu sebuah proses Tuhan. Kita harus siap. Banyak anak-anak Tuhan tidak siap dengan proses Tuhan. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia meremehkan firman Tuhan. Akhirnya dia menolak firman Tuhan. Kita lihat Ayub. Tuhan memberikan contoh dalam Alkitab. Lihat ketaatan, kesalehan Ayub. Di balik kesalehan ketaatnya ada proses Tuhan. Jadi kalau kita sudah taat sama Tuhan. Memilih untuk taat sama Tuhan. Kita juga harus siap diproses oleh Tuhan. Dan proses Tuhan itu selalu, endingnya itu pasti baik. Gak ada endingnya itu jelek. Kehancuran gak ada. Tapi kita mau taat atau enggak? Mau tetap setia proses Tuhan atau enggak? Namanya diproses. Pasti menderita. Ya, saya sampaikan kepada Mas Tri, orang Jawa ya. Kamu gak usah kecewa. Gak usah menyalahkan siapapun. Anggap apa yang terjadi padamu saat ini. Itu proses dari Tuhan. Supaya suatu saat kamu menjadi hamba Tuhan yang baik. Menjadi hamba Tuhan yang militan. Menjadi hamba Tuhan yang rendah hati. Saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa, kepada Melki juga. Saya hormat dengan dia jadi pendeta hamba Tuhan. Saya di sini, yang selalu saya tekankan itu rendah hati. Menjadi rendah hati itu susah. Harus mau disalibkan. Ya. Biasanya kalau orang sudah di atas, susah sekali mau di bawah. Itu perlu penyaliban Bapak Ibu. Dan kalau kita sudah di atas, kita mau turun, gak mau, susah. Tanpa kerendahan hatian. Dan terkadang Tuhan memproses kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita supaya terus rendah hati. Ya. Supaya kita gak menjadi pribadi yang sombong. Ya. Lihat Ayub, lihat Abraham, Nuh, semuanya mengalami proses Tuhan. Diproses sama Tuhan. Ya. Jadi kita diingatkan hari ini. Ketaatan yang kita bangun sebagai anak-anak Tuhan pasti menghasilkan hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tekankan itu kepada anak-anak kita. Ya. Memang zaman sekarang gak mudah membimbing anak-anak kita. Karena kita lihatlah dunia saat ini. Ya, luar biasa. Tapi kita bersyukur di balik itu. Dengan media sosial semua
udah modern, udah canggih luar biasa. Tapi kita juga harus hati-hati. Ya, hati-hati. Semua serba instan. Suatu saat kita nggak bisa lagi, ya susah diatur. Nggak mau diproses sama Tuhan. Anak-anak kita saja kalau pingin ini langsung. Coba dia berikan proses, biar dia belajar di situ. Dari hal-hal kecil. Selalu ada proses. Untuk mencapai ini, mencapai itu. Banyak orang yang gagal. Banyak orang yang gagal menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena dia gagal atau dia tidak mau bertahan dalam prosesnya Tuhan. Padahal sebentar lagi dia sudah nyampe di situ. Padahal sebentar lagi dia sudah nyampe di situ, tinggal belok sedikit. Tapi karena nggak bertahan, nggak kuat. Ya, padahal endingnya udah bagus nih nanti. Gagal. Ya. Tapi Yusuf luar biasa juga. Ya, luar biasa kehidupan Yusuf itu. Dia tetap bisa menjaga kekudusan hidup. Digoda, tetap menjaga kekudusan hidup. Walaupun dia membela kebenaran, dia harus menderita di penjara, dia tetap taat sama Tuhan. Endingnya bagus sekali. Menjadi berkat bagi satu bangsa. Luar biasa. Mari kita nikmati proses Tuhan. Orang-orang yang hebat-hebat tadi itu Noah, Abraham, Ayub. Semuanya ada proses. Dia diproses sama Tuhan dan endingnya baik. Sekarang kita siap gak diproses sama Tuhan? Dan ingat Bapak Ibu saya akhiri. Siapa yang meremehkan dan siapa yang menaati firman-Nya. Ada konsekuensi dari pilihan kita itu. Dari keputusan yang kita ambil. Dan kita pilih yang mana? Ya, marilah kita hidup dengan ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Mari belajar taat dari perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Dan mari kita melakukan dengan penuh ketaatan. Ada proses, tapi kita mau tetap setia dalam proses Tuhan. Walaupun kita harus meneteskan air mata, menderita, tapi percayalah. Berkat Tuhan yang dinikmati oleh Noah, Abraham, Ayub akan kita nikmati. Percayalah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami yang terbatas ini sudah berhenti mendengar firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kami semua. Supaya kami tidak lagi meremehkan firman Tuhan. Biarlah respon kebenaran firman Tuhan. Dengan nyanyian pujian nomor 247, percaya patuh. Mari kita merespon firman Tuhan ini dengan sebuah komitmen. Kita mau percaya dan patuh kepada firman Tuhan. Ku beserta Tuhan dalam perjalanan. Beserta Tuhan dalam perjalanan. Sinar sabdanya, firman Tuhan jadi suluh bagi kita. Ku di samping, kita tetap dibimbing Tuhan.
serta umat percaya patuh. Mari kita terus percaya dan patuh pada Tuhan. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, hilang awan gelap dan bayangan lenyap. Dalam kasih-Nya ku berteduh, hilang bimbang ragu, hilang tangis sendu. Bila hidup percaya patuh, percayalah, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, takkan ku pahami kasih-Nya yang murni sebelum ku serahkan penuh hidup harta sekalian atas mesbah Tuhan. Dengan hati percaya patuh, percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, ku beserta Tuhan dalam perjalanan persekutuan indah teguh. Jalannya ku ikut, perintahnya ku turut, selamanya percaya patuh. Percayalah, patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Mari kita berdoa. Mari kita terus percaya dan patuh kepada Allah. Patuh dan percaya kepada kebenaran firman Tuhan, agar hidup kita bahagia. Menikmati janji-janji Tuhan di bumi ini. Dan kita juga menikmati janji Tuhan di surga. Mari kita terus patuh, taat setia kepada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Engkau telah menguatkan dan memberkati kami lewat ibadah di siang hari ini. Kiranya kami semua jemaat-Mu yang hadir di siang hari ini, baik yang di gereja maupun saat ini beribadah lewat Zoom. Terima kasih Tuhan. Dan kiranya ibadah kami ini sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Engkau telah memakai setiap kami
yang mengambil bagian pelayanan di siang hari ini. Dengan segala keterbatasan kami, Engkau masih mempercayakan tugas pelayanan bagi kami. Dan kiranya pelayanan kami ini sungguh-sungguh menyenangkan dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan berkati setiap kami yang sudah melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan terus mau memakai kami yang terbatas, yang lemah ini. Dan Tuhan juga pakai setiap anak-anak-Mu yang belum mengambil bagian dalam pelayanan. Biarlah di minggu depan mereka siap untuk melayani Tuhan. Siap untuk dipakai Tuhan. Siap untuk menjadi berkat. Untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan. Engkau mempercayakan hari yang baru bagi kami. Bulan yang baru bagi kami. Minggu yang baru bagi kami. Dan kami yakin dan percaya. Kami akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mempercayakan, kami mempertaruhkan kehidupan kami di hari yang baru, di minggu yang baru, bulan yang baru ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan memberkati, menguatkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun kami. Menibahkan di rumah kami dalam keadaan yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Kristus datang kembali. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia, Tuhan menyinarimu dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera diberi Tuhanmu. Amin. Silakan duduk saat teduh sejenak. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, harap jangan pulang dulu, ya. Saudari Pani akan menyampaikan pengumuman bagi kita dan sekaligus dia akan menyampaikan kesaksian, ya. Silakan, Saudari Pani. Baik Bapak Ibu, saya akan kesaksian sedikit aja karena sudah jam 12. Terima kasih. Dari tahun 2020 sampai 2024 ini sudah memberkati, sudah memberikan dukungan melalui persembahan yang Bapak Ibu berikan, melalui doa, daya, dan hari Sabtu kemarin, puji Tuhan sudah boleh diwisuda. Hari Kamisnya di yudisium, sidang yudisium, jadi ya mengucap syukur, boleh hasilnya juga boleh baik, bisa membawa nama baik gereja juga ke dosen-dosen dan staf yang ada di STTPJ.
Itu aja kesaksiannya. Terima kasih untuk dukungannya. Dan saya akan mengumumkan kegiatan gereja di minggu ini. Hari Senin besok, KPW masih diadakan secara gabungan. Mungkin hari Senin besok Bapak Ibu yang hadir KPW, kita akan bisa membicarakan untuk KPW di kelompok masing-masing tempatnya. Jadi silakan untuk hadir Bapak Ibu, KPW gabungan di gereja yang bertugas memimpin acara Ibu Lilis, guru KPW Ibu Eliati. Kemudian hari Rabu ada jam doa di jam 7 malam, silakan untuk hadir kembali. Pemimpin acara Bapak Agus Surono, nanti boleh tolong disampaikan Tante Lilis. Renungannya Pendeta Muda Ikomang Andreas. Kemudian hari Sabtu ada doa fajar jam 6 pagi yang bertugas memimpin acara Saudari Angel, renungan Bapak Aritan. Sorenya di Warta masih jam 6, tapi kemarin diumumkan PKMB jam 4 ya. PKMB jam 4. Ada kegiatan olahraga, tempatnya di JIS, jadi silakan untuk kumpul di gereja jam 3, karena nanti akan berangkat bersama-sama. PIC-nya Saudara Doni, silakan menghubungi untuk informasi lebih lanjut. Dan di hari Minggu, tanggal 8 September minggu depan, ada sekolah minggu yang bertugas membuka dan menutup Saudari Tasya. Kemudian ibadah umum, Singspiration, keluarga Bapak Bambang, pemimpin acara Ibu Rini, pengkhotbah Pendeta Muda Ikomang Andreas, doa syafaat Ibu Foni, pembawa persembahan Ibu April dan Ibu Astrid, doa persembahan Ibu Lilis, pemusik Saudari Fani, berseri Ibu Anisi Mamora, penerima tamu Ibu Tati, multimedia Saudari Angel, online service Saudari Lingga. Diinformasikan hari ini ada latihan paduan suara, silakan untuk hadir anggota paduan suara. Terima kasih semuanya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.